Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam kajian seputar ekonomi syariah. Kali ini kita masih membahas tentang jual beli yang terlarang di dalam Islam. Salah satunya adalah jual beli gharar. Apa itu jual beli gharar? Jual beli gharar itu adalah jual beli di mana kedua belah pihak tidak mengetahui informasi secara komplit tentang produk yang akan diperjualbelikan, sehingga suatu saat antara penjual atau pembeli akan merasa dirugikan atau merasa terzalimi. Nah, jual beli ini tidak sah di dalam Islam. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah jual beli yang gharar dalam kualitas. Biasanya masyarakat melakukan jual beli anak sapi yang masih dalam perut sapi, yang belum nampak kualitasnya. Apakah nanti ketika dia lahir sapinya bagus, sapinya kualitasnya bagus, sapinya sehat dan lain-lain. Tapi sudah dilakukan transaksinya sebelum sapi itu lahir. Ini tidak boleh di dalam Islam. Jadi gharar dalam kualitas. Penjual tidak tahu secara pasti bagaimana kualitas sapi yang akan dilahirkan oleh induk sapinya nanti. Pembeli juga tidak tahu bagaimana kualitas sapi yang akan dibelinya setelah sapi itu lahir. Maka terjadi gharar di sana. Terjadi ketidakpastian di sana, maka tidak boleh di dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gharar dalam bentuk kuantitas. Ini sering dilakukan oleh para petani-petani atau oleh para tengkulak dengan cara membeli buah-buahan yang masih berupa putik. Saya borong satu pohon mangga itu yang dia masih berupa putik 500.000. Penjual tidak tahu secara pasti berapa jumlah dari buah yang akan dihasilkan dari satu pohon mangga itu, misalnya seperti itu. Pembeli juga tidak tahu apakah hasilnya nanti banyak ketika panen atau sedikit, tapi transaksinya sudah dilakukan. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam karena terjadi ketidakpastian. Kalau buahnya nanti ternyata banyak, tidak sebanding dengan harga 500.000 yang dibayar oleh pembeli tadi, maka pemilik pohon mangga merasa dirugikan. Nah, kalau tadi saya jualnya hari ini mungkin harganya lebih mahal lagi, lebih dari 500.000. Atau sebaliknya, bisa saja sebaliknya, pembeli merasa dirugikan karena hasil dari pohon mangga yang berbuah tadi ternyata buahnya hanya sedikit. Nah, ini kan ketidakpastian. Lalu si pembeli merasa dirugikan. Bisa saja hasil mangganya sedikit, maka ini tidak boleh. Kalau mau membeli buah mangga yang belum jadi seperti yang dilakukan oleh masyarakat itu, lakukan secara jual beli salam. Jual beli salam boleh dengan cara harganya jelas, kualitasnya jelas, dipesan grade A atau grade B misalnya, lalu ciri-cirinya semua spesifikasinya jelas, maka jual beli salam dibolehkan. Tapi kalau membeli yang masih dalam putik, dibayar hari ini, dibeli untuk yang akan datang, itu tidak boleh karena menimbulkan ketidakpastian. Tapi kalau jual beli salam itu sudah ada kepastian berapa nanti harganya sudah ditetapkan hari ini, berapa kilonya sudah ditetapkan, kemudian semua spesifikasinya sudah dijelaskan. Itu gharar dalam bentuk kualitas dan kuantitas. Yang ketiga adalah gharar dalam bentuk harga. Ini juga sering dilakukan oleh masyarakat dan ini tidak boleh dilakukan. Apa contohnya gharar atau ketidakpastian dalam bentuk harga? Biasanya ibu-ibu menjual dagangannya, menawarkan ke rumah-rumah dengan cara ada yang belinya secara cash, ada beli secara kredit. Beli baju misalnya, lalu oleh si penjual dikatakan ini harganya kalau bayar hari ini 100.000, tapi kalau 3 kali bayar 120.000. Menjadi gharar dia ketika si pembeli tidak memilih harga cash atau kredit. Nah, ini nggak boleh. Kecuali dia memilih, oke, saya pilih 3 kali bayar saja, maka harganya 100.000, bayarlah 120.000, bayarlah 3 kali bayar tadi. Itu boleh, dalam Islam itu dibolehkan. Membayar secara dicicil, 3 kali bayar, itu silahkan saja. Tapi yang tidak boleh adalah ketika si pembeli mengatakan bahwa oke, saya beli bajunya,
Tapi tidak memilih apakah dia belinya cash atau kredit. Itu tidak boleh, akan menimbulkan gharar dalam bentuk harga. Yang keempat adalah gharar dalam bentuk waktu atau waktu penyerahan. Apa contohnya gharar dalam bentuk waktu penyerahan? Ada orang yang melakukan jual beli pada saat barangnya belum ada, atau pada saat itu barang yang akan diperjualbelikannya sedang tidak berada di tempat, mungkin hilang atau sedang dibawa orang lain. Maka jual beli ini tidak ada kepastian apakah barang yang akan dibeli itu ada ketika transaksi dilakukan. Menjual burung yang masih terbang di langit misalnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa burungnya nanti bisa pulang? Ternyata burungnya nyasar kemana-mana atau ditembak orang lain. Lalu transaksi itu sudah dilakukan, maka menimbulkan ketidakpastian. Ini tidak boleh. Atau menjual handphone itu saat ini masih hilang. Nah, ini tidak boleh dilakukan, menjual sesuatu yang belum ada pada waktu ditransaksikan. Nah, ini bentuk-bentuk jual beli gharar atau jual beli yang tidak pasti sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak. Mudah-mudahan ini tidak dilakukan dalam jual beli atau aktivitas kita sehari-hari, dan kita melakukan mencari rezeki itu dengan mencari keberkahan dari Allah. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.